Jauh di jantung Pulau Jawa, terbentang sebuah kawasan bernama Alas Roban. Meski hanya sebuah hutan yang membentang di sepanjang jalur Pantura, Alas Roban telah menjadi simbol kegelapan dan teror yang tak terlupakan. Banyak kisah menyeramkan dan penuh misteri yang berasal dari tempat ini, membuatnya dijuluki jalur maut. Tak sedikit pengendara yang lebih memilih untuk mengambil jalan memutar daripada melintasi kawasan ini, terutama saat malam tiba. Kisah menyeramkan Alas Roban bukan sekedar isapan jempol. Penduduk sekitar percaya bahwa tempat ini bukan hanya sekedar hutan belantara biasa, melainkan tempat berkumpulnya makhluk-makhluk tak kasat mata. Sejarahnya yang kelam, penuh dengan cerita tentang perampokan, pembunuhan, hingga eksekusi mati di masa lalu, menambah aura mistis yang menyelimuti hutan ini. Bahkan, beberapa orang yang pernah melintasi jalanan Alas Roban mengaku mengalami kejadian-kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Pada suatu malam yang dingin, Doni, seorang supir truk yang sudah berpengalaman, sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta. Ia harus mengantar muatan sayur segar yang harus sampai sebelum pagi. Meskipun ia sering mendengar cerita-cerita seram tentang Alas Roban, Doni menganggap itu hanya mitos untuk menakut-nakuti pengemudi. Dengan percaya diri, ia memutuskan untuk melewati jalanan itu meski sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ketika truknya mulai memasuki kawasan Alas Roban, Doni merasakan sesuatu yang berbeda. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun mesin truknya masih menyala dan jendela tertutup rapat. Pepohonan tinggi di kanan dan kiri jalan membentuk bayangan gelap yang seolah-olah mengintai. Jalanan yang tadinya ramai kini tiba-tiba menjadi sunyi. Hanya suara mesin truk yang terdengar. Tiba-tiba di kejauhan, Doni melihat seorang perempuan berdiri di pinggir jalan, melambai ke arahnya. Wanita itu mengenakan pakaian putih panjang, rambutnya tergerai, dan wajahnya tertutup bayangan. Doni ragu-ragu untuk berhenti, tetapi rasa iba mengalahkan nalarnya. Ia memperlambat laju truknya dan membuka jendela. "Mau kemana, Mbak?" tanya Doni dengan nada hati-hati. Wanita itu hanya menunjuk ke depan tanpa berkata apa-apa. Doni menganggap wanita itu kehabisan tenaga atau terlalu takut
untuk berbicara. Dengan berat hati, ia mengizinkannya naik ke kursi penumpang. Namun, saat wanita itu masuk, aroma bunga melati yang sangat kuat memenuhi kabin truk. Doni merasa bulu kuduknya meremang, tapi ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Setelah beberapa menit, Doni mencoba mengajak wanita itu berbicara. "Mbak, rumahnya di mana?" Wanita itu tetap diam, hanya duduk sambil memainkan ujung rambutnya. Doni mulai merasa tidak nyaman. Ia melirik penumpangnya beberapa kali melalui sudut matanya. Dan ia menyadari bahwa wanita itu tidak memiliki bayangan di kaca depan truk. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ketika Doni memberanikan diri untuk bertanya lagi, wanita itu tiba-tiba menoleh ke arahnya. Wajahnya pucat dengan mata hitam yang kosong dan senyum menyeramkan yang memperlihatkan deretan gigi runcing. Doni hampir kehilangan kendali atas truknya saat wanita itu tertawa kecil dengan suara yang memekakkan telinga. "Jangan berhenti di sini," bisik wanita itu dengan suara yang berat dan bergema. "Mereka sudah menunggumu." Doni dengan panik segera menginjak pedal gasnya, mencoba melaju lebih cepat. Namun, jalanan di depannya tiba-tiba dipenuhi oleh sosok-sosok hitam yang berdiri diam di tengah jalan. Mereka tampak seperti bayangan manusia, tetapi tubuh mereka transparan dan melayang. Doni membanting setir ke kiri, hampir menabrak pohon besar di tepi jalan. Wanita itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan aroma melati yang lebih menusuk. Doni merasa jantungnya berdetak sangat cepat, seolah-olah akan meledak. Ia terus melaju tanpa henti, meskipun keringat dingin terus membasahi tubuhnya. Namun, kejadian aneh belum berakhir. Di kejauhan, ia melihat cahaya lampu kendaraan lain yang mendekat. Dengan lega, Doni berpikir ia tidak sendirian lagi. Tapi, saat kendaraan itu semakin dekat, Doni menyadari bahwa itu adalah truk lain yang mirip dengan miliknya. Truk itu melaju dengan kecepatan tinggi, seolah-olah akan menabraknya. Doni panik dan membelokkan truknya ke pinggir jalan. Tapi saat ia melihat lagi, truk tersebut lenyap begitu saja. Doni akhirnya memutuskan untuk berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan yang tampak remang-remang
diterangi oleh lampu minyak. Ia berharap menemukan seseorang yang bisa memberinya rasa aman. Pemilik warung, seorang pria tua dengan rambut putih, menyambutnya dengan senyum samar. "Pak, saya butuh air," kata Doni dengan suara gemetar. Pria tua itu mengangguk, lalu menyodorkan segelas air. Namun, saat Doni hendak meminumnya, ia melihat bahwa air tersebut berubah menjadi warna merah gelap seperti darah. Ia terkejut dan menjatuhkan gelas itu. "Tenang saja, Nak," kata pria tua itu dengan suara pelan. "Kamu tidak sendirian di sini." Doni mundur, merasa ada yang tidak beres. Ia memperhatikan sekeliling warung dan menyadari bahwa dindingnya dipenuhi dengan foto-foto lama. Beberapa foto menunjukkan jalanan alas roban dengan bayangan aneh yang tampak di latar belakang. Ada juga foto para sopir truk yang tampak tersenyum, tetapi mata mereka seperti tidak memiliki kehidupan. Ketika Doni hendak bertanya, pria tua itu menghilang begitu saja, meninggalkan warung itu kosong. Doni panik dan segera kembali ke truknya, melanjutkan perjalanan dengan tubuh yang gemetar. Keesokan paginya, Doni akhirnya tiba di tujuan dengan wajah yang pucat pasi. Rekan-rekan sesama sopir bertanya apa yang terjadi, tetapi Doni hanya menggeleng tanpa menjawab. Setelah beberapa hari, ia memutuskan untuk bercerita kepada seorang teman yang juga memahami seluk-beluk mistis. "Kamu beruntung," kata temannya. "Kalau kamu berhenti lebih lama di tempat itu, mereka mungkin sudah membawamu. Alas roban bukan tempat biasa. Banyak nyawa yang hilang di sana, dan arwah-arwah itu masih berkeliaran, mencari teman untuk menemani mereka." Sejak malam itu, Doni tidak pernah lagi melintasi alas roban, bahkan di siang hari. Ia memilih rute yang lebih jauh, meskipun membutuhkan waktu lebih lama. Baginya, pengalaman itu adalah peringatan bahwa ada tempat-tempat di dunia ini yang sebaiknya tidak diganggu. Hingga kini, alas roban tetap menyimpan misteri yang tidak terpecahkan. Beberapa orang menyebutnya sebagai tempat peristirahatan arwah yang tersesat, sementara yang lain percaya bahwa itu adalah portal ke dunia lain. Apapun kebenarannya, cerita-cerita seperti yang dialami Doni terus menjadi pengingat bahwa manusia harus menghormati batas-batas alam yang tak terlihat.